kita belajar memperbaiki diri melalui Al-Quran dan Sunnah. Pada video kali ini kita akan membahas masalah hutang piutang yang sering merusak hubungan manusia. Banyak orang tidak sadar bahwa hutang bukan hanya urusan dunia, tetapi juga urusan akhirat yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Masalah hutang piutang sering menjadi sumber pertengkaran, putusnya silaturahmi, bahkan permusuhan dalam keluarga. Banyak orang awalnya berniat menolong, namun karena tidak ada kejelasan perjanjian, hubungan yang tadinya baik berubah menjadi penuh kecurigaan. Hutang yang seharusnya menjadi jalan kebaikan justru berubah menjadi sumber dosa jika tidak dikelola dengan benar. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah hutang dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis. Ketika waktu pembayaran tiba, salah satu pihak lupa, menyangkal, atau merasa jumlahnya berbeda. Hal inilah yang menyebabkan rasa kecewa dan sakit hati. Padahal Al-Quran telah mengajarkan agar setiap hutang yang tidak tunai wajib ditulis supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Masalah lain adalah menunda pembayaran padahal mampu. Banyak orang merasa malu mengakui belum bisa membayar lalu memilih menghindar dan tidak membalas pesan. Sikap ini bukan hanya menyakiti perasaan orang lain, tetapi juga termasuk perbuatan zalim di sisi Allah karena menahan hak orang lain yang seharusnya segera dikembalikan. Sebagian orang bahkan berhutang tanpa niat melunasi. Ia meminjam dengan kata manis, tetapi sejak awal tidak memiliki tekad mengembalikan. Perbuatan ini termasuk dosa besar karena menipu dan memakan harta orang lain dengan cara batil. Orang seperti ini akan membawa beban berat di akhirat jika tidak segera bertaubat. Al-Quran membahas hutang piutang secara sangat serius dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Allah memerintahkan setiap transaksi hutang yang tidak tunai wajib ditulis dengan jelas agar tidak terjadi perselisihan. Tidak ada lupa dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan agar penulis hutang adalah orang yang jujur dan adil. Ia tidak boleh mengurangi atau menambah isi perjanjian. Orang yang berhutang wajib mendiktekan dengan benar karena hutang adalah amanah besar di sisi Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Allah juga memerintahkan agar hutang disertai saksi. 2 orang lelaki atau 1 laki-laki dan 2 perempuan agar jika salah satu lupa, yang lain mengingatkan. Semua ini bukan untuk